Saya minta lagu ini keren banget. Tolong keluarkan Ocean. Tolong keluarkan. Saudara, saya mau Epi nanti nyanyi solo. Tapi saya mau terjemahkan terlebih dahulu. Tolong keluarkan kata-katanya. Saya minta tolong keluarkan kata-katanya. Saudara, jadilah orang dewasa. Nanti saya teruskan poin yang kedua, poin yang ketiga. You call me upon the waters. Kamu memanggil aku lebih daripada semua air yang ada. Tolong keluarkan kata-katanya. Dengar saudara-saudara. Kemudian dia berkata, the great unknown where my feet may fall. Mungkin saudara, kalau sehari ini saudara sudah di jalan di atas air. Saudara, ya gak bisa toh. Mesti aku nanti jatuh, betul ya? Kita kan gak bisa berjalan di atas air kan? Betul ya? Kecuali Tuhan yang merintah. Lagu ini menjadi lagu seluruh dunia. Ini lagu Kristen tapi mendunia. Dinyanyikan banyak orang-orang yang gak kenal Tuhan. And there is a find you in the mystery. Dan aku menemukan engkau di dalam sebuah mystery. Terus next. And there's an ocean deep my faith will stand. Di tengah samudra yang dalam, tapi imanku berdiri. Ini bicara tentang Petrus. Ini bicara cerita tentang Petrus yang gak jelas, suruh berjalan di atas air. Air bukan untuk pijakan, tapi dia dipanggil. Next, kemudian next, lihat. And I will call upon your name. Dan aku akan memanggil namamu. Terus. And keep my eyes above the wave. Dan mataku tidak boleh terganggu dengan ombak-ombak yang sedang ada di depanku. Dengar, saudara. Di depan tidak jelas, di depan gelap. Mata kita tidak boleh melihat hanya ombak-ombak yang terjadi di luar. Gas naik, bensin naik, sembako naik, semua serba naik. Ini naik, bahan baku naik, semua naik. Dengar baik-baik. Keep my eyes above the wave. Mataku harus melihat lebih jauh daripada itu. Next. When ocean rise, saat gelombang itu naik ke atas lebih tinggi lagi, my soul, saya suka kata-kata ini, find rest, will rest in your embrace. Jiwaku akan menjadi tenang pada saat aku dipeluk Tuhan. Next, lihat. For I am yours. Tuhan, aku milikmu. And you are mine. Kau milikku. Next. Your grace abound in the deepest water. Anugerahmu itu melebihi air yang paling dalam sekalipun. Dengar baik-baik. Your sovereign hand, tanganmu yang kuat itu menjadi penuntunku. Next, lihat. My feet may fail and fear surround me. Mungkin kakiku bisa jatuh dan ketakutan melingkupi aku. Next. You never fail, karena kau tidak pernah gagal dan aku tidak akan pernah gagal. Siapa percaya? Dia Tuhan mengendalikan semua samudera gelombang di dunia ini. Boleh gelap, ngomong boleh gelap, medsos bilang boleh gelap, berita dunia bilang gelap, BBM boleh gelap, minyak harga naik gelap, dolar naik gelap. No! My eyes above the wave. Mataku melihat jauh lebih daripada ombak yang sedang berlalu. Aku lihat Yesus. Come on, Ebi. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I yours, and you are mine. Oh, your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. Oh, so I
Yes, Lord. Spirit lead. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Kau dengar baik-baik. Ini lagu tentang Petrus berkata, "Come." Dan dia dengan sangat takut berkata, "Bisakah imanku melebihi limit?" Dia lihat air, dia lihat badai, dia lihat topan. Bisakah the Spirit leads me? Tolong keluarkan kata-katanya. Roh itu membawa dia untuk berjalan. Jalan, nak. Where my trust without the border. Biar kepercayaanku melebihi dari batas. Dengar Bapak. Pada saat Tuhan berkata kepada 12 murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Ini perkataan terakhir. Dan Alkitab berkata 12 menit menaik dalam perahu dan Tuhan Yesus ada di situ. Siapa yang bicara bertolak ke seberang? Tuhan berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Itu perkataan Tuhan Yesus. Dan pada saat kapal bot itu mulai berjalan, dengar, badai itu datang. Siapa bilang kalau dia sudah bicara badai tidak datang? Tuhan perintah bertolak ke seberang. Begitu dia naik kapal dan di dalamnya ada Tuhan Yesus sedang tidur, badai datang. Dalam hidupmu dengar baik-baik. Saudara sudah dengar firman, sudah dengar nubuatan, sudah dengar janji Tuhan, tapi badai datang. Saudara bertanya, loh kalau Tuhan kenapa badai datang? Siapa bilang kalau Tuhan sudah bicara badai tidak datang? Dengar baik-baik. Karena Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Saya suka dengan ceritanya. Dan saat mereka sudah mulai berusaha berjuang untuk menyelamatkan kapal hidupnya, kapal perusahaannya, kapal rumah tangganya, kapal semua dalam hidupnya, dia mencoba untuk diselamatkan. Alkitab berkata apa? Air itu masuk ke dalam kapal mereka. Saudara dengar, kalau kita tinggal di daerah bawah, sudah di Tanah Mas, di daerah Puri, begitu air sudah segot sungai, kita nih yang tinggal di rumah sudah mulai siap-siap akan kabur. Takutnya hujan itu tidak berhenti dan kemudian air lama-lama naik dan akhirnya kita kena banjir. Tapi bayangkan air sudah masuk, Tuhan Yesus tidur. Dengar, saudara bisa tidur kalau you find rest in your soul. Jiwamu mendapat istirahat. Kenapa kau gak bisa tidur? Karena jiwamu tidak bisa mendapat istirahat. Dengar baik-baik. Muridnya berkata, ini Tuhan kok tidur? Badai rumah tanggaku sudah mulai hancur ini. Perusahaanku kok sepertinya tidak peduli. Bahkan pada saat dia bangunkan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan,
Apakah engkau tidak peduli kami binasa? Come on. Kalau dia tidak bicara bukan berarti dia tidak peduli. Belajar in the silence of God. Belajar di dalam ketenangan Tuhan. Belajar di dalam Tuhan yang sedang diam. Itu adalah bahasa. Dia tidur. Dan dia bangunkan sambil marah murid-muridnya. Mungkin menurut saya yang paling keras suara Petrus. Tuhan, kau tidak peduli kami binasa. Itu ayatnya ngomong begitu. Saya sudah pelajari, baca berkali-kali. Kenapa engkau tidak peduli dengan rumah tanggaku? Kenapa engkau tidak peduli dengan usahaku? Kenapa engkau tidak peduli dengan ministriku? Kenapa engkau tidak peduli dengan hidupku? Kenapa engkau tidak peduli dengan jodohku? Sepertinya engkau mau berkata, mana tangan Tuhan? Kau diam dan tidur. Dengar. Pada saat Tuhan mengangkat kayu salib, tidak ada suara dari surga. Tuhan diam. Dengar, saya mau berdoa buat saudara. Tidak usah maju ke depan. Dengarkan perkataan firman buat saudara. Saya tahu untuk saudara. Saat dibangunkan, Tuhan berdiri. Petrus berkata, kau tidak peduli dengan kami. Kami mau binasa, itu mau tenggelam, badai, semua air sudah masuk. Tidur. Dan Tuhan berdiri berkata, tenang. Badai tenang, ombak tenang, semua tenang. Selesai dia berurusan dengan 12 murid. Sini kamu. Bisakah engkau percaya? Come on. Tuhan bertanya kepada saudara, bisakah engkau percaya? Kalau Yesus ada di kapal, mau tenggelam, selama ada Yesus tidak akan tenggelam. Air boleh masuk, badai boleh besar. Selama ada Yesus, itu jaminan. Kau yang tinggalkan Tuhan kembali pada dia. Izinkan dia di dalam kapal. Sepertinya dia diam. Dia berkata, bisakah kau percaya? Seringkali iman kita tidak bisa upon the border. Ini Spirit lead me. Imanku tidak bisa melebihi dari border. Aku hanya bisa percaya karena aku melihat. Kalau badainya berhenti, kalau ombaknya berhenti, baru aku percaya. No, iman harus beyond the border. Kalau kau lihat Tuhan tidak bergerak, bukan berarti dia tidak lakukan sesuatu. Dengar baik-baik. Tuhanmu di kayu salib, surga tidak pernah bicara. Di poin saya terakhir. Surga tidak pernah ngomong, nak kuat nak, terus nak, angkat terus nak, angkat terus nak, angkat terus nak, sampai naik di atas kayu salib. No, surga diam, tapi di dalamnya ada kekuatan. I find my rest, my soul. Jiwaku mendapat ketenangan. Dia tenang, dia tidur. Semua dalam kendali, semua masalahmu dalam kendali, semua badai dalam kendali, semua dalam kendali Tuhan. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Saudara, butuh kekuatan. Tuhan tidak butuh pengurapan pada saat pikul salib. Tuhan tidak butuh pintar khotbah pada saat pikul salib. Tuhan tidak butuh namanya anointing yang besar pada saat pikul salib. Tuhan tidak butuh yang lain. Tidak boleh sokongan malaikat, karena malaikat tidak boleh membantu Tuhan. Sepertinya Bapa diam, semua surga diam, semua diam. Dia butuh hanya satu, kekuatan. Kekuatan. Dia harus pikul, strength. Alkitab berkata, kalau kau kenal dia, kau akan jadi kuat. Umat yang mengenal Allahnya. Daniel 11:32, keluarkan ayatnya. Daniel 11:32, umat yang mengenal Allahnya akan be strong. Akan be strong. Kau tidak akan goyah. Kau akan tetap kuat. Umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan dia akan lakukan perkara-perkara besar. Yang penting adalah hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Amin. Kenapa engkau perlu hadirat Tuhan? Karena dalam hadirat Tuhan kau bisa narik semua kekuatan dari ilahi.
Saat engkau pikul salib, memang surga tidak akan menjawab dengan mujizat. Surga tidak akan menjawab dengan api dari langit. Surga tidak akan menjawab dengan malaikat akan turun. Tapi dia akan terus. Kona, kekuatan ada. My presence will go with you. My presence will go with you. Hadiratku menyertai engkau. Terus naik, 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 naik. Spirit. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon Yes, the Lord. water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made strong in the presence. Presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than My feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, yang butuh kekuatan dari Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di tempat masing-masing. Tuhan, kami throw strength. Kami tarik kekuatan ilahi. Sepertinya Tuhan diam di kapal perahu kami, tapi Engkau tidak pernah diam. Penjagamu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hei penjaga Israel, penjagamu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Sekalipun Tuhan Yesus tidur dalam buritan, Dia mau berkata, di mana imanmu? Aku mau membawa kamu keep stronger, menjadi kuat. Di depan ada badai, di depan tidak jelas. Kami hanya berkata, Spirit come. Tuhan, kami percaya bersandar kepada perkataanmu. Kami bersandar kepada perkataanmu. Ajari kami beyond the border. Kepercayaan kami, iman kami melebihi border, melebihi dari semua batasan kami. Di dalam nama Yesus, we draw strength. Kami ambil kekuatan Tuhan turun dalam hidup kami. Itu kekuatan yang pernah membawa Yesus naik di atas kayu salib dan tidak pernah menyangkal Bapaknya. Dan kekuatan yang berkata, it is finished. Semua selesai. Di dalam nama Yesus. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders.
upon your name. Keep my eyes above the waves. Biar mata kami melebihi semua ombak dan When samudera. oceans rise, My soul will rest in your. Biar jiwa kami mendapat ketenangan. I am yours. You are mine. I will call upon your name. Keep my eyes above The waves, when oceans rise, my soul will rest. Your soul rests in your embrace. I am yours, and you are mine. Kami milikmu Tuhan, and you are mine. Kau milik kami Tuhan. Melebihi dari semua harta, pangkat, kuasa, mujizat di dunia ini. I am yours. Kami milikmu dan kau milik kami. Hamba sudah deliver message firman. Hamba berdoa setiap kali kami mengingat ada anugerah kekuatan Allah untuk melewati semua. I am yours. You are I call upon your name and keep my eyes above the waves. Mari angkat tangan. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. For I am yours, you are Dan kami milikmu Tuhan. Dan kau milik kami. I'm yours, you are mine. Dan ada yang lebih dari itu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman, meteraikan
didikan-Mu, meteraikan ajaran-Mu, meteraikan kebenaran-Mu, yang biar kami mengerti dan mengenal kebenaran ini, karena ini akan memerdekakan hidup kami dan membuat kami berjalan makin lama makin kuat dan menggenapkan setiap panggilan yang daripada. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima yang daripada-Mu. Termeterai dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu juga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Syukur kepadamu karena Engkau Recording in progress. hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ibadah bersama dengan anak-anak-Mu di Gereja Oikumene Lapas Pontianak. Tuhan, siapapun yang hadir, Engkau urapi, Engkau persiapkan dengan hati yang haus akan firman-Mu. Engkau berikan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan akan dapat tumbuh dengan baik. Sehingga seberapa yang hadir ini boleh menjadi alat-Mu untuk Engkau menaburkan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom Bu. Shalom Bu. Yang datang sedikit ya. Tapi tidak apa-apa, saya berharap seberapa yang hadir di gereja saat ini kita harus fokus ya. Kita dipilih Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Nya, dan saat ini saya akan mengajak kita semua untuk kita menggumuli satu tema, yaitu urapan-Mu mengubah hidupku. Saya minta jemaat ikut komunikatif ya. Sepakat? Oke Bu. Oke Bu. Ya, sepakat. Semangat ya. Saya minta kita semua komunikatif. Semua apakah membawa Alkitab? Puji Tuhan. Nanti kita akan membacanya. Saya minta jemaat untuk membaca dengan keras gitu ya. Setiap firman yang akan kita baca pada saat ini. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saudara, tahu kata urapan? Apa coba? Urapan itu apa? Roh Allah yang bekerja di dalam hati seseorang. Amin. Ya, kita orang Nasrani, ya, orang Kristen, orang Katolik itu tidak pernah asing dengan kata-kata urapan. Ya. Kata urapan secara harfiah itu berasal dari kata dasar urap. Urap itu artinya oles. Nah, urapan itu biasanya diidentikan dengan mengoleskan minyak gitu ya. Kita itu mendapat olesan minyak di dahi, biasanya seperti itu. Nah, kalau di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya urapan itu diberikan dengan cara meneteskan gitu ya, mengurapi minyak di kepala gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kepada orang-orang yang dipilih secara khusus. Tolong digaris bawahi ya. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan. Untuk Tuhan itu melakukan apa yang akan diinginkan Tuhan untuk seseorang itu. Gitu ya. Ada tugas khusus. Contohnya, Tuhan itu mengurapi salah satu raja di Israel yang paling terkenal itu siapa?
Tahu kan ceritanya? Siapa saudara? Raja Daud, Raja Daud. Raja Daud. Raja Daud itu bahkan diurapi sebanyak 3 kali, betul? Yes. Raja Daud itu adalah salah satu raja yang diurapi dengan tugas khusus, ya. Tuhan itu punya tugas khusus kepada Raja Daud. Kemudian ada juga yang namanya imam, ya. Imam itu juga diurapi dengan minyak. Contohnya siapa? Dengan siapa? Imam Harun, ya. Imam Harun itu adalah kakaknya siapa? Musa. Ya. Dan Musa itu gelarnya apa? Nabi. Dia juga seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk membawa umat Israel kepada tanah perjanjian. Nah, saudara, ada 3 gelar di dalam kitab perjanjian lama, yaitu apa tadi? Raja, imam, dan nabi. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan sehingga mereka mendapat pengurapan. Nah, sekarang kita melihat di perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, yuk dibuka Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Ya, dibaca ya. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Dia telah mengutus aku. Ya, siapa ini yang bicara? Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus di dalam ayat ini dituliskan, Ia telah mengurapi aku gitu ya. Siapa yang mengurapi? Allah Bapa. Iya, di dalam ayat tadi siapa yang mengurapi? Roh Tuhan. Betul? Ya. Maka dari itu, kita orang Nasrani, kita mengenal bahwa Yesus Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Ya. Dari salah satu ayat di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa betul Yesus itu diurapi oleh Roh Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Siapa itu orang-orang miskin? Kita semua manusia. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tersingkirkan. Ya. Orang-orang yang terbengkelai. Orang-orang yang mungkin tidak diterima, orang-orang yang tidak punya apa-apa gitu ya. Jadi Yesus itu diurapi datang ke dunia untuk apa? Orang-orang yang tersingkirkan, termasuk kita. Ya, karena dunia tidak bisa menerima kita. Maka kita disebut orang-orang yang tersingkirkan. Dan Ia diutus oleh siapa? Bapa untuk melakukan tugas khusus. Saudara, itu adalah makna pengurapan yang kita bisa melihat dari kitab perjanjian baru. Nah, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita semua termasuk orang-orang yang diurapi oleh Tuhan? Amin. Saya tanya dong, apakah bapak-bapak, saudara-saudara semua yang ada di gereja Ogemene Lapas Pontianak juga termasuk orang-orang yang diurapi oleh Tuhan? Amin. Ya, saya juga mengamini itu. Kita semua, walaupun kalau tadi di dalam kitab Perjanjian Lama, pengurapan itu identik dengan gelar raja, imam, dan nabi. Kemudian dalam Perjanjian Baru, tadi Tuhan Yesus, kita juga tahu Tuhan Yesus adalah seorang raja, imam, dan juga nabi, betul? Nah, kita mungkin merasa gini, Bu, saya itu bukan raja, Bu. Saya itu bukan nabi, Bu. Saya itu bukan imam, Bu. Gitu ya. Siapa bilang? Kita semua memiliki ketiga hal itu.
Yang pertama adalah apa? Kita adalah seorang raja. Nah, saya akan menunjukkan ya. Saya akan menunjukkan juga dulu bahwa kita itu termasuk orang-orang yang diurapi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. Yuk dibuka Alkitabnya. 1 Yohanes 2 ayat 20. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Ya. 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh urapan dari Yang Kudus, dan dari demikian kamu semua mengetahuinya. Ada amin? Amin. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ya, kalau tadi Tuhan Yesus itu diurapi oleh Roh Tuhan, ya. Di dalam ayat ini dijelaskan juga kita diurapi oleh Yang Kudus, yaitu Roh Kudus. Kita semua ini layak untuk mendapatkan pengurapan yang sama seperti yang diterima oleh Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini adalah istimewa. Ada amin, saudara? Yes. Kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Karena kita ini adalah umat kesayangannya Tuhan. Yuk dibaca. Ulangan 14 ayat 2. Ulangan 14 ayat 2. Sudah? Amin. Yuk, 3. Sebab engkau orang yang kudus bagi Tuhan Allahmu, Dan engkau diberi Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ada ayatnya kan? Amin. Ada. Ini bukan kata-katanya pendeta gitu ya. Ini bukan kata-katanya hamba Tuhan, tapi ini ada ayatnya. Sebab engkaulah umat yang kudus. Yang kudus, tolong kita garis bawahi. Bagi Tuhan Allahmu, dan engkau telah dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Dari antara siapa? Segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, ketika Nabi Musa membawa umat Israel ke tanah perjanjian, saat itu Tuhan Allah juga mengatakan, kenapa Israel? Karena Israel adalah umat pilihannya, umat kesayangannya. Maka Tuhan membuat perjanjian bahwa umat kesayangannya itu akan diberkati berlimpah-limpah, seperti Tuhan juga membuat janji kepada siapa? Siapa Bapak orang percaya? Siapa Bapak orang percaya itu siapa? Orang Israel. Abraham. Siapa? Iya. Allah kan membuat perjanjian ya kepada Abraham, kamu aku pilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, ya. Melaluimu seluruh umat manusia di muka bumi ini akan diberkati, gitu kan? Dan pada akhirnya ujungnya adalah melalui Abraham, ya, Tuhan membuat janji supaya setiap orang yang ada di muka bumi ini diselamatkan. Nah, kita ini adalah anak-anaknya Abraham. Maka kita juga disebut sebagai umat kesayangan Tuhan. Dan kita juga yang akan membawa keselamatan itu di muka bumi ini. Siapa yang mau menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang kita sayangi? Saya mau lihat tangannya, ada yang mau angkat tangan nggak? Apakah kita pengen selamat sendiri? Mau nggak orang-orang lain itu juga mengalami keselamatan?
Tolong di-unmute. Mau nggak? Gangguan Bu. Baik, nggak apa-apa. Masih mendengar ya? Kita itu harus menjadi orang-orang yang membangun betul? Sinyalnya agak putus-putus. Sinyal agak putus. Baik. Apakah suara saya tidak jelas? Suaranya nggak kedengaran, Bu. Putus-putus. Ini Baik. sinyalnya. Halo, Bu. Ya, Ya. masih mendengar? Oke, ini ada, Bu. Lanjut. Ya, baik. Saya lanjut ya. Ya. Tadi kita sudah paham ya, yang diurapi itu juga termasuk kita. Ya. Mulai. Karena di dalam firman-Nya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 tadi ya, kita termasuk orang-orang yang diurapi. Kenapa kita diurapi? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Ada amin? Ada amin, saudara? Masih putih-putih Bu, ada gangguan sedikit. Coba sekarang kameranya coba di off-kan dulu yang di gereja. Mungkin dengan apakah sekarang suaranya sudah jelas? Jelas, Ibu Kristina. Lanjut, Bu. Coba. Ya, lebih jelas dari pakai kamera tadi. Ya, ya. Baik. Oke. Saya tidak melihat wajah bapak-bapak, enggak apa-apa, tapi mungkin ini membantu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diurapi ya, secara khusus kita orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka dari itu apa yang kita lakukan? Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ada amin? Amin, Bu. Amin. Lanjut. Lanjut. Jelas. Nah, bagaimana kita itu tetap tinggal di dalam Tuhan? Ya, saudara. Ini saya akan mundur sedikit dulu sebelum melanjutkan tentang bagaimana kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Begini. Ketika seseorang itu mendapat pengurapan, yang pertama, urapan itu adalah tanda bahwa kita itu dipilih, ya, karena kita itu istimewa. Dipilih untuk apa? Untuk mengerjakan tugas yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Apa? Membuat semua orang yang ada di muka bumi ini percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Amin. Amin. Yang kedua, pengurapan itu adalah, kalau tadi yang pertama adalah tanda ya. Yang kedua, pengurapan itu adalah, sebentar, kita itu diberi kuasa. Dengan kita diurapi, kita itu diberi kuasa. Kuasa itu apa? Supaya kita itu bisa mengerjakannya. Panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita kerjakan. Jadi kita itu diberi yang namanya kuasa. Seperti apa? Seperti kuasa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tadi ya, ketika roh Tuhan itu mengurapi Tuhan Yesus itu diberi kuasa untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin itu rentan dengan apa? Sakit penyakit, tidak bisa makan, jauh dari yang namanya kesehatan, gitu-gitu ya. Nah, kita itu diberi kuasa untuk kita itu bisa melakukan kuasa seperti yang Yesus terima kepada siapa? Umat manusia yang ada di sekitar kita. Ada amin? Amin, Bu.
Amin. Sekarang yang berikutnya, agar urapan itu tetap tinggal di dalam kita, ya, urapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu tidak sia-sia, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tetap harus tinggal di dalam Dia. Coba dibaca 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27 sudah ketemu? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagainya. Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Amin. Sebab, ya, bagaimana kita tinggal di dalam pengurapan itu ya? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, tetap ada. Pengurapannya itu tetap ada di dalam kita gitu ya. Yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saudara, kata-kata ini ya, penting banget ini. Pengurapan itu tetap ada di dalammu karena Ia itu sudah ada di dalam kita. Karena pengurapan itu ada di dalam kita. Siapa tadi yang mengurapi kita? Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, sehingga kita tuh tidak perlu diajar oleh yang lain. Tapi ini kita jangan salah tangkap ya. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mewartakan firman itu tidak penting. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tuh begini. Kita semua itu sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kita semua itu sudah diberikan Roh Kudus masing-masing di dalam diri kita. Artinya apa? Itu sebenarnya sudah cukup. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri, ya, yang beserta dengan kita. Tapi kita manusia kadang-kadang itu melupakan, mengabaikan, tidak menganggap penting keberadaan Roh Kudus itu yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Saudara, kalau Tuhan itu ingin kita itu tetap tinggal di dalam Dia, sehingga pengurapan itu tidak lepas dari kita. Tuhan itu ingin bahwa kita itu menghargai dan menghormati keberadaan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Bu, gimana saya tahu kehadiran Roh Kudus itu, Bu? Kan tidak terlihat. Ya. Itulah kelemahan manusia. Kita tuh kadang-kadang harus melihat sesuatu dulu, kemudian kita itu merasa yakin gitu ya. Padahal sesungguhnya kita tuh harus menyadari bahwa hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan apa saudara? Roh. Ya. Keberadaan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh itu nanti kalau kita sudah mati akan lenyap. Jiwa itu isinya apa? Keinginan, apa? Pikiran, perasaan, keinginan, itu jiwa. Ya. Jiwa itu ketika tubuhnya nanti mati, jiwa ini yang kemudian itu nanti akan dibawa dalam tahta pengadilan gitu ya.
yang akan menentukan kita tuh masuk surga atau tidak. Itu jiwa. Nah, roh ini punya Tuhan. Roh ini Tuhan yang ngasih. Sifatnya tuh abadi. Kalau tubuh kita mati, ya, manusia tuh mati, roh ini akan diambil oleh Tuhan. Nah, kita sekarang ini tugasnya tuh ngurusi jiwa kita ini loh. Jiwa kita ini yang saat ini kita dengan penuh kesadaran tahu bahwa Roh Kudus itu sebenarnya ada di dalam hidup kita. Yang semestinya itu mengarahkan, menolong, menuntun kita supaya jiwa kita nanti itu masuk surga gitu loh. Bahasa mudahnya tuh seperti itu. Supaya jiwa kita tuh nanti tidak jatuh ke neraka gitu. Itu adalah fungsinya Tuhan mengutus Roh Kudus, mengurapi kita dengan Roh Kudusnya, supaya hidup kita itu nanti abadi. Meskipun tubuh kita tuh sudah mati. Kita tetap tinggal bersama dengan Allah Bapa. Dan kita menemukan yang namanya keselamatan. Kita tinggal di surga. Nah, bagaimana supaya jiwa kita itu tidak terombang-ambing gitu ya, saudara? Karena apa? Manusia tuh rentan banget gitu ya. Manusia tuh rentan banget untuk diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah, yuk baca Yohanes 1, ayat 1 sampai 5. Saya akan mengajak kita membacanya bergantian ya. Saya membaca yang ayat ganjil, jemaat nanti membaca ayat yang genap. Sudah ketemu ya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yes. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ini yang pertama kali harus kita pahami ya. Supaya kita tetap tinggal di dalam pengurapan dari Tuhan, ya, kita itu harus tinggal di dalam firman. Coba dibaca lagi ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita harus tetap tinggal di dalam Allah, ya. Artinya apa? Kita itu tinggal di dalam firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah. Coba kita mengingat kisah penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan bumi beserta dengan isinya itu, apa yang Tuhan lakukan? Ini saya bertanya. Allah berfirman. Allah itu cuma ngomong gitu ya. Jadilah terang, maka semuanya menjadi terang. Betul? Jadilah binatang-binatang di darat, di laut, di udara, makanya semuanya terjadi. Betul? Tuhan cuma ngomong loh. Tuhan itu cuma berfirman. Semuanya jadi. Karena Tuhan itu punya kuasa. Nah, Tuhan itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu disebut siapa? Firman. Maka dari itu untuk tetap di dalam Tuhan kita itu harus tahu firman. Maka firman itu harus kita gumuli siang dan malam. Tidak hanya pada saat kita itu ibadah di gereja.
Hamba Tuhan ngajak baca firman, kita baca. Tapi itu harus kita baca, kita dengar setiap saat, siang dan malam, seperti kata dari pemazmur. Tauratnya itu harus kita dengarkan siang dan malam, kita baca siang malam, kita gumuli siang malam. Karena apa? Kita itu tidak bisa melawan dunia ini kalau kita tuh tidak pakai firman. Kalau kita tuh tidak tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman itu, kita tidak akan bisa mengatasi beratnya hidup selama kita masih ada di dunia ini. Nah, saudara, firman itu harus tetap tinggal. Supaya apa? Tadi ya, dua hal yang saya sampaikan di depan, bahwa urapan itu tanda kita dipilih. Yang kedua, kita itu diberi kuasa. Bagaimana kita itu punya kuasa untuk bisa menolong sesama kita, bahkan menolong diri kita sendiri, kalau tidak ada firman di dalam diri kita. Ya, firman-Nya itu harus terus ada di dalam kehidupan kita. Harus ya dan amin. Dan firman itu harus menjadi daging. Setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kemudian kita itu menangkap firman itu harus hidup. Tahu nggak harus hidup itu artinya apa? Tuhan, firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenanan ke Tuhan. Yes. Kita itu disebut orang-orang yang sudah menghidupi firman, manakala yang Tuhan minta itu sudah bisa kita kerjakan. Di dalam kehidupan nyata, bukan sekedar imajinasi, Bu, saya tuh pengen diberkati, saya tuh pengen cepat keluar dari sini. Pokoknya kita tuh cuma pengen, itu tidak. Tetapi itu semuanya akan menjadi nyata, dan untuk menjadi nyata, kita tuh harus menjadi pelaku-pelaku firman gitu loh maksudnya. Ya, supaya firman itu hidup. Nggak sekedar menjadi buku tuntunan, buku arahan gitu, tidak. Karena firman itu adalah Allah. Dan Allah yang kita percaya itu harus dirasakan, dinikmati oleh siapapun juga oleh kita. Yaitu melalui apa? Setiap firman yang kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya tetap tinggal? Ya, kalau tadi kita harus rajin menggumuli firman, ya. Firman itu harus terus ada. Kemudian yang kedua, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Tolong dibaca ya, kalau sudah ketemu. Di dalam Dia 2, 3. Efesus 1 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Maaf, di dalam Dia gitu ya, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, terima kasih. Ya, di ayat 13 tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman. Jadi ya, yang Yohanes 1 ayat 1 tadi, kan tadi kita membaca ayat 1 sampai 5 ya. Di sana tadi dikatakan bahwa firman itu membuat yang dunia gelap ini kemudian menjadi terang.
Kenapa dunia gelap, Bu? Iya, karena dunia itu akan menarik kita untuk kita itu ikut maunya dunia gitu loh. Ya. Dunia itu kesia-siaan, dunia itu akan ditinggalkan. Bahkan iblis, ya, Lucifer yang sudah jatuh karena kesombongannya itu, dia itu diberi kewenangan oleh Tuhan untuk menguasai dunia ini gitu. Maka dia kemudian menggunakan kendaraan dunia ini untuk apa? Menggodai kita, sehingga segala kenikmatan yang ada di dunia ini akan terus ditunjukkan kepada kita, akan terus ditawarkan kepada kita, akan terus membuat kita itu terpengaruh gitu dengan sesuatu yang duniawi. Ya. Tapi kemudian tadi Yohanes itu mengingatkan kepada kita bahwa firman Allah yang adalah Allah sendiri itu hadir dan dihadirkan untuk kita, orang-orang yang percaya, supaya apa? Dunia yang penuh gemerlap dengan yang sebenarnya kegelapan itu akhirnya akan disingkirkan dengan terang dari Tuhan. Terangnya itu terjadi oleh karena ada firman yang terus ada di dalam kehidupan kita. Maka Efesus 1 ayat 13 tadi ya, ketika kita sudah mendengar firman kebenaran, karena hanya ada satu kebenaran di muka bumi ini, yaitu firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang lain. Ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil, maka dari itu Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita, ya, untuk menjadi meterai. Meterai itu apa? Tanda. Roh Kudus itu tanda bahwa kita itu orang-orang yang diurapi. Amin. Kalau orang-orang mungkin gini, Bu, tandanya kalau diurapi itu dikasih oles minyak, itu tuh hanya alat ya, saudara. Bahwa Roh Kudus itu adalah meterai, tanda, ya, yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Untuk menjadi apa? Menjadi jaminan bagian kita. Sampai kepada apa? Sampai kita itu menerima keselamatan itu. Ada amin, saudara? Amin. Yang ayat 14 tadi ya. Roh Kudus itu adalah tanda, meterai, ya, sebagai jaminan bagian kita sampai kita tuh memperoleh apa? Semuanya. Memperoleh semuanya tuh apa, Bu? Coba di ayat, masih di Efesus 1 ya, masih di perikop yang sama, Efesus 1 ayat 3. Saya akan membacakan ya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam surga. Saudara, semuanya itu ada. Tuhan itu sudah sediakan segala berkatnya itu. Jadi kalau tadi Roh Kudus itu sebagai jaminan gitu, kita akan mendapatkan keseluruhan gitu ya, utuh. Kita tuh mendapatkan semuanya, apapun itu ya. Bahkan ditegaskan di dalam ayat 3 ini, ya, Allah itu yang telah mengaruniakan kepada kita orang-orang yang diurapi ini segala berkat rohani di dalam surga. Ya, berkat itu bukan sekedar materi. Manusia tuh kadang-kadang hanya menghitung-hitung gitu ya. Aku tuh udah dapat ini, dapat itu. Apa yang saya mau itu terlaksana. Apa yang saya inginkan itu tercapai gitu ya. Kadang-kadang kita tuh hanya menilai itu semuanya dari materi, sesuatu yang nampak kelihatan, yang memuaskan keinginan hati kita gitu. Tapi ayat di dalam Efesus 1 ayat 3 ini jelas bahwa segala berkat itu apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Karena yang rohani itu yang abadi. Kalau tadi di depan ya saya sampaikan, manusia itu keberadaannya itu tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah yang roh ini yang abadi. Yang akan terus kita
Nikmati, jadi jiwa kita itu arahkanlah ke yang rohani ini. Kayak apa, abadi dan kekal, semuanya benar-benar kita terima. Walaupun nanti tubuh jasmani kita itu sudah busuk gitu ya. Karena kita itu nanti pasti semuanya akan mati. Tapi jiwa kita itu nanti akan selamat. Paham sampai di sini? Paham, Bu? Nah, sekarang kembali ke tema kita. Urapanmu mengubah hidupku. Kita ini tadi sudah yakin dan percaya ya, kita tuh juga menerima pengurapan yang sama seperti para nabi, para imam, para raja yang sudah Tuhan utus. Bahkan kita tuh menerima pengurapan yang sama seperti Tuhan Yesus gitu ya. Kita itu sudah menerima pengurapan itu. Tapi apakah urapan Tuhan itu bisa mengubah hidup kita? Itu akhirnya dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalau kita mau mengamini bahwa urapanmu itu mengubah hidupku, mengubah hidup yang mana? Dari hidup manusia lama kepada manusia yang baru. Apa itu manusia lama kita? Apakah saudara-saudara tahu? Manusia lama kita itu apa? Perbuatan-perbuatan daging di Galatia. Perbuatan daging di dalam Galatia 5 ya. Manusia lama itu perbuatan daging. Apa aja tuh perbuatan daging? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, pencemaran. Banyak ya. Ih keren ya. Saya suka nih jemaat yang ada di gereja Ogemo ini pasti rajin-rajin baca firman-Nya. Kita semua tahu ya, kedagingan itu macam-macam gitu ya, dan sebagainya, betul nggak? Akhir dari itu dan sebagainya. Karena apa? Semua kedagingan itu banyak banget ditawarkan di dunia ini. Itulah kedagingan. Kita harusnya tuh sudah mati dari itu semua. Ketika kita sudah mati itu semua, kita disebut manusia baru. Manusia baru itu berarti kita hidup di dalam apa? Di dalam roh. Galatia 5 ayat 16 ya. Coba ditayangkan, Atrik. Coba ditayangkan ya. Galatia 5 ayat 16. Coba dibaca. Yang ayat 16. 22. 16 kan 22. Yang ayat 16. Saya minta yang ayat 16 dulu. Galatia 5, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kesabaran. Amin. Tapi saya minta dibaca yang Galatia 5 ayat 16 dulu. Coba. Oh iya. Silakan Mulia Ditonang baca. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Poinnya ini. Kita hidup di dalam roh. Buah roh ada berapa? 9. Ya, 9. Kalau dari 9, kemudian dibandingkan dengan kedagingan yang jumlahnya banyak banget dan masih ada kata dan seterusnya itu, kira-kira lebih mudah mana? Berarti ada 14 tuh. Harusnya mudah yang 9, betul nggak? Ya, yang 9 Bu. Maka fokuslah untuk yang 9 itu. Kalau yang 9 itu sudah kita lakukan, otomatis yang duniawi, yang gelap-gelap tadi gitu ya, yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu kemudian akhirnya diterangi oleh firman Tuhan gitu ya. Itu nanti akan sirna sendiri. Betul? Oh, ya, betul. Bu, tapi saya itu masih suka cabul gitu loh, Bu. Pikiran saya masih suka yang jorok-jorok. Kalau sudah sadar seperti itu, ya sudah kembali baca firman gitu loh. Otomatis itu nanti akan sirna. Kalau kamu mikirnya yang itu terus, ya nanti malah justru akan fokus ke itu terus. Tapi kalau fokusnya baca firman, hidup di dalam buah roh,
itu yang gelap itu nanti akan menyingkir sendiri. Bayangkanlah ya, di dalam satu ruangan yang sangat gelap gitu ya, atau mungkin gini, mati lampu lah, ada pemadaman. Ini sekarang di negara kita ini lagi banyak ya pemadaman yang tidak ada beritanya gitu. Tapi tiba-tiba kita itu menyalakan lilin atau kita itu menyalakan light yang ada di handphone kita gitu, tiba-tiba kan ruangannya jadi terang, betul nggak? Betul. Ketika terang, tiba-tiba apa yang hilang? Gelap ya? Iya, gelapnya itu jadi hilang. Kita tuh jadi terang gitu loh. Kita jadi melihat semuanya nampak jelas gitu ya. Bahkan kalau masih ada kejahatan, masih ada kekurangan kita, ketika terang itu kemudian jadi kelihatan. Amin. Amin. Nah, saudara, ada 3 hal ya, tolong ini diingat-ingat. Ada 3 hal ya yang harus kita perjuangkan. 1, supaya kita tuh menjadi orang-orang yang sudah diurapi dan pengurapannya itu tidak sia-sia, tapi membuat hidup kita diubahkan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Yes. Tahu artinya rendah hati? Tahu. Apa coba? Kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Rendah hati artinya mau mendengar, mau dinasehati, mau menerima masukan. Masukan apa? Firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu menegurmu, firman Tuhan itu, waduh, firmannya ini kok menyakitkan gitu, kita harus mau terima. Itu artinya kita sedang tidak di dalam jalurnya Tuhan. Rendah hati artinya tidak tinggi hati. Tinggi hati itu kan sombong, betul nggak? Orang yang sombong itu tidak mau mendengar orang lain. Iya, Bu. Jadi ketika Tuhan itu berbicara, menegur kita melalui sesama kita, kita mudah marah, kita emosi, kemudian kita mengatakan, kamu tuh siapa? Betul apa betul? Ya, manusia masih seperti itu ya. Tapi Tuhan itu bebas, mau pakai siapapun, dengan cara apapun untuk ngajari kita. Untuk kita kembali kepada orang yang rendah hati. Karena kalau kita tinggi hati dan sombong, kita itu temannya iblis. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh, ya, yang dibuang oleh Tuhan karena dosa apa? Tahu nggak iblis dosanya apa? Malaikat Lucifer itu dosanya apa? Sombongan. Sombong. Dia adalah sebenarnya malaikat yang menyembah Tuhan. Dia itu worship leader yang keren gitu ya. Dia itu pemimpin pujian dan penyembahan yang keren. Tapi dia itu pengen menjadi seperti Tuhan. Maka sama Tuhan dibuang. Dan dia ada di dunia ini bersama dengan kita. Nah, dia itu menggodai kita supaya kita itu juga nanti sama dibuang gitu loh. Nasibnya dibuang oleh Tuhan. Dia mencari teman untuk nanti tinggal di neraka. Tapi Tuhan itu tidak akan membuang kita. Seperti membuang malaikat Lucifer itu. Tuhan itu tetap mau mengangkat kita. Maka Tuhan mengutus Yesus untuk datang ke dunia, ngajari kita, ngasih contoh kita, meneladani kita bagaimana kita harus hidup yang benar gitu loh. Ya. Nah, supaya apa? Supaya kita itu tidak dibuang seperti iblis. Karena kita tuh anak kesayangannya. Kita tuh milik kesayangannya. Sampai Yesus rela
mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Makanya jangan berbuat dosa lagi, apalagi dosa kesombongan. Kita akan sama menjadi seperti Lucifer. Oh, bedanya ya? Manusia jatuh, Tuhan angkat. Kalau iblis, kalau Lucifer tidak, dibuang. Tuhan tidak akan memungut lagi. Ya, kita ini ciptaan yang teristimewa. Makanya jangan salah ngomong gini, Bu, saya belum bisa melakukan firman ini kan saya belum seperti malaikat. Malaikat kan dibuang kalau yang tidak mau dengar Tuhan. Dan Tuhan tidak mengambil lagi. Kita ini istimewa. Makanya sampai Allah itu mau datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu ya, kita yang sudah tahu kebenaran ini, kita sudah dengar firman ini, kita jangan main-main lagi dengan dosa. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Amin? Itu syarat yang pertama, harus rendah hati. Supaya pengurapannya itu bisa mengubah hidup kita. Yang kedua, kita itu hidup harus menghasilkan apa? Buah. Iya, buahnya ada 9 tadi ya. Nah, 9 buah itu di dalam hidup kita sudah harus bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama siapapun yang ada di komunitas kita sebelum kita itu menjadi apa? Berkat bagi banyak bangsa gitu ya. Kita mulai dari diri kita dengan komunitas kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Apakah hidup kita itu sudah menghasilkan buah itu? Apakah kehadiran kita itu sudah mendatangkan sukacita? Sukacita itu artinya apa? Tidak ada yang namanya huru-hara lagi gitu ya. Apakah keberadaan kita itu sudah menyatakan kasih? Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita? Hidup artinya apa? Dikerjakan. Supaya firman itu menjadi nyata dan menjadi daging di dalam hidup kita. Nggak sekedar dibaca atau didengar, tetapi menghidupi. Amin? Sekarang buka kameranya. Saya berdoa kita semua termasuk saya, kita tidak menyia-nyiakan pengurapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga hidup kita itu terus diubahkan menjadi manusia-manusia yang baru dan berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan di dalam materi kita pada pagi hari ini yang mau saya tanyakan, perbedaan pengurapan dengan Roh Kudus, Bu. Yang pertama, kalau kita lihat pengurapan ini tadi, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27 ini kan ada tentang pengurapan. Di sini dikatakan sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Sedangkan pengurapan ini kan diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, salah satunya mungkin para pendeta yang mengurapi kita dengan minyak urapan. Sedangkan Roh Kudus itu kan langsung diberikan oleh Allah. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati seseorang. Saya minta penjelasan dari Ibu perbedaan pengurapan dengan Roh Kudus. Terima kasih, Bu. Ya, baik Bapak. Gini, kita ini semua orang-orang percaya kepada Tuhan, betul? Nah, ketika tadi ya, dari awal tadi kita mengikuti, orang yang percaya kepada Tuhan adalah umat kesayangannya, umat miliknya. Otomatis kita sudah mendapat pengurapan, betul? Nah, ketika kita itu misalnya datang ke sebuah ibadah, ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian gini, Bapak Ibu, saya itu rindu untuk dalam ibadah ini saya akan melakukan pengurapan kepada Bapak Ibu semua, gitu misalnya gitu ya. Terus kemudian pendeta itu, hamba Tuhan itu mengurapi kita dengan minyak. Nah, ini saya cerita sedikit. Minggu yang lalu
pastor kami, gembala sidang kami juga melakukan hal yang sama. Jadi gini, beliau tuh mengatakan begini, Bapak Ibu, kita tahu semuanya sekarang Indonesia itu sedang terguncang. Ya, Bapak-bapak, saudara yang ada di lapas, saya ingin menyampaikan ya, Indonesia itu sedang diguncang ekonominya, ada resesi, ada banyak macam kesulitan, bahkan sekarang bahan bakar naik, tahu sendiri kalau bahan bakar naik, semuanya pasti ikut naik. Ya, intinya gini, kalau kita itu fokus dengan pemberitaan yang macam-macam itu kita pusing, stres, betul nggak? Kemudian hamba Tuhan kami itu mengajak kami untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diurapi. Kalau kita itu sudah diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan sendiri, seperti Yesus tadi ya, diurapi oleh Roh Tuhan sendiri, harusnya kita tuh nggak ada takut, nggak ada khawatir, nggak ada aduh nanti gimana gitu ya. Nah, pengurapan itu diberikan untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita itu sejatinya itu tidak perlu merasa khawatir lagi, takut lagi, karena ada pengurapan di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa memungkiri manusia itu kadang-kadang itu perlu tanda. Betul? Urapan tadi itu kan salah satu maknanya adalah tanda. Dengan cara diolesi. Orang Jawa tuh bilangnya gini, kalau sudah diolesi, diurapi pendeta itu jadi mantap. Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Paham, Bu? Itu bukan pengurapan manusia. Jadi memang Tuhan itu memakai hamba-hambanya untuk melihat keadaan kita. Kita itu seperti dicas ulang gitu loh. Kalau handphone itu ya. Baterainya tuh dicas lagi supaya kita full power lagi. Nah, hidup rohani kita tuh dicas lagi supaya kita tuh berapi-api lagi. Sehingga ketika kita itu menghadapi kenyataan hidup, kita nggak takut lagi, nggak tawar hati, nggak khawatir lagi gitu. Apakah bisa menjawab? Berarti, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Nah, ini kedua, Bu, ini masih kurang jelas nih. Ini mengenai tentang minyak pengurapan nih, Bu. Kalau di kota-kota besar ini kan para hamba-hamba Tuhan itu mungkin yang para hamba-hamba Tuhan yang kelas senior, itu yang mereka itu bisa membuat satu minyak urapan. Sedangkan kami di pedalaman ini, Pak, misalnya satu orang pendeta atau evangelis, bagaimana mereka ini kalau mereka ada satu kerinduan misalnya, mereka itu membuat satu urapan. Misalnya mereka membeli urapan ini kan, minyak urapan ini kan mungkin kita beli minyak di toko-toko lah gitu kan. Kalau saya ini belum paham, Bu, tentang pengurapan, mungkin rekan saya Rudi Aritonang mereka saya sudah tahu maksud pertanyaannya. Gini, kalau sekali lagi kita jangan ke-distract ya. Ya, maksud kami di pedesaan. Ya, kita jangan ke-distract dengan minyaknya harus apa, Bu? Mereknya apa, Bu? Terbuat dari apa, Bu? Gitu ya. Betul nggak? Nah, yang pertama tadi, minyak itu adalah alat tanda. Tapi di Alkitab dijelaskan ya. Ya, bahkan ada ayat janganlah rusakkan minyak dan anggur karena itu penting. Minyak itu karena disebut tanda pengurapan. Jadi urapan itu jangan dirusak. Ya. Bahkan ada firman-Nya ya, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita itu sudah tidak melakukan apa yang Roh Kudus sebenarnya mau, Roh Kudusnya jadi berduka gitu ya. Karena apa? Urapan itu sudah ada. Itu minyak. Nah, kita jangan ke-distract dengan mereknya apa, harus dibuat dari apa. Bahkan, ini saya diajari oleh mentor kami ya, Bu Ana. Minyak kayu putih itu bisa dipakai untuk murapi. Di desa-desa itu semuanya ada minyak kayu putih, Bapak-bapak. Betul. Jadi kita jangan sampai yang dianggap kudus itu minyaknya, ya. Tapi itu sebagai alat. Dan kalau mau memakai minyaknya, pakai minyak kayu putih, it's okay, nggak ada salahnya. Sudah menjawab, Bapak? Bisa, Bu, bisa paham, Bu. Ya, Bu, boleh saya tambahkan?
Silakan. untuk sekarang bahwa minyak itu sebenarnya hanya sebagai simbol. Nah, memang terutama di karismatik kadang-kadang memang ada hamba Tuhan yang minyaknya setelah mereka doakan jadi minyak urapan, identiknya biasanya kan ada minyak zaitun atau apa. Tapi yang seperti Ibu bilang betul, tidak ada spesifikasinya, oh ini harus minyak zaitun atau ini minyak narwastu, tidak seperti itu. Tapi artinya itu hanya sebagai wadah. Yang penting adalah ketika kita percaya, kita tinggal di dalam Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan itu, kuasa dan hadirat Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Nah, ketika kita berdoa, urapan itulah yang mengalir melalui hidup kita. Yes. Jadi itu hanya sebagai tanda, hanya sebagai tanda. Kenapa? Karena memang dari perjanjian lama, memang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan sebagai tandanya yang mengurapi raja, mengurapi nabi tadi, ya kan, mengurapi orang-orang yang percaya itu yang melalui minyak. Tapi kalau di desa-desa, kalau kita percaya dan Roh Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita berdoa dengan Tuhan seperti minyak kita doakan, kita olesi rumah kita olesi orang yang sakit, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Itu aja Bu, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Itu memang seperti itu. Karena memang gereja itu kan banyak. Ya, betul. Semuanya punya doktrin, dogma, dan juga punya tata gerejanya masing-masing. Jadi tidak ada yang salah, asalkan semuanya fokusnya adalah kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Jelas, Bu. Ya. Sampai di sini, puji Tuhan, kita sudah Tuhan kasih waktu ya untuk kita menerima benih firman-Nya. Kiranya kita semua yang saat ini mendengar, kita bisa mengaplikasikan semuanya itu dengan baik. Saya berdoa kita semua ditolong Tuhan, sehingga apapun yang kita itu ingin terima, itu akan terwujud oleh karena iman percaya kita. Amin. Saya ajak Bapak-bapak saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita mengakhiri ya. Nanti kalau misalnya setelah doa berkat ada ujian, dipersilakan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu yang saat ini sudah Engkau berikan benih firman-Mu. Engkau jagai mereka satu persatu ya Tuhan, jagai iman percayanya, jagai hatinya, supaya tetap menjadi orang-orang yang mau rendah hati, mau mendengar, mau dibentuk, mau dinasehati, sehingga pada akhirnya boleh menjadi berkat yang terbaik bagi sesama, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak orang diselamatkan di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap orang yang disayangi, dikasihi oleh anak-anak-Mu yang ada di gereja Ogemene Lapas Pontianak, yang sementara waktu ditinggalkan di rumah dengan segala aktivitas dan kesehariannya. Tuhan memberkati setiap orang yang mereka sayangi dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Berkat yang membuat hidup mereka semakin paham bahwa itu semua adalah berkat dari Engkau, sehingga boleh senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa di dalam surga, mohon ampun ya Tuhan, kiranya ada dosa pada saat kami mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita tengadahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita menerima berkat-Nya. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari, berkat Tuhan melimpah atasmu. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita
kami mau membawa satu pujian. Silakan. Ayo, saya masih stay di sini. Pujian, saya mau kirim Yesus. Oh, ya Allah. Firman Tuhan, ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan, dengarkan